Saya senang kalau saya bisa berkumpul lagi. Belum lama, baru 2 minggu kalau tidak salah ya. 2 minggu saya mengisi di sini, kemudian saya boleh bertemu lagi dengan saudara sekalian. Kita akan mulai dari firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Hari ini saya akan membagikan tentang seorang prajurit. Setiap anak Tuhan pada waktu kita dipanggil menjadi anak Tuhan, kita berpindah dari apa yang namanya gelap menuju kepada terang. Kita berubah dan kita dipanggil menjadi seorang prajurit. Ada sebuah perumpamaan yang menceritakan demikian. Ada seseorang yang hidup selalu di dalam masalah. Kemudian seringkali dia bilang, saya diteror dari kiri dan kanan. Kemudian ada orang yang diajak cerita, dia tanya, kenapa kamu bisa hidup selalu dalam keadaan seperti itu? Setelah ditanya, akhirnya ketahuan. Orang ini tinggal di perbatasan, di negara atau di dua negara yang sedang berperang. Karena itu setiap kali dia diteror baik dari pihak yang satu maupun dari pihak yang lain. Tapi banyak anak Tuhan yang memiliki keadaan yang demikian. Apa artinya? Banyak anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh memihak kepada Kristus, tidak sungguh-sungguh memilih tinggal di dalam hadirat Allah, yang dekat dengan Allah, yang diam dalam perlindungan Dia, tapi hidup di dalam perbatasan. Jadi dia pengen sedikit-sedikit bisa menikmati dunia, juga bisa menikmati Allah. Dan hidup yang seperti itu tidak pernah hidup dalam tenang. Selalu dia akan merasakan tarikan daripada dua dunia ini. Dan dia selalu akan merasakan bagaimana teror daripada iblis maupun juga tuduhan-tuduhan daripada iblis. Karena itu saudara, saya malam ini siang ini saya mau katakan, kita tidak pernah bisa berpijak pada dua perahu. Karena sekali waktu kalau perahu itu berjalan semakin cepat dan semakin berpisah, kita akan jatuh ke dalam air. Ada saatnya untuk kita memilih. Dan biarlah hari ini kita sungguh-sungguh bisa memilih untuk kita 100% tinggal di dalam hadirat Allah, tinggal di dalam kerajaan Allah. Dan kalau kita mau tinggal di dalam kerajaan Allah, kita mau tinggal dalam hadirat Allah, tidak ada pilihan lain. Kita harus juga menjadi prajurit daripada Kristus. Di dalam kerajaan Allah tidak ada pengangguran. Di dalam kerajaan Allah semuanya dilibatkan. Selain menjadi warga, selain menjadi hamba Tuhan, juga dipanggil sebagai anak, tapi juga dipanggil sebagai prajurit Kristus. Mari kita baca. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sekali lagi ya, ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sampai di sini dulu. Seperti saya katakan tadi, kita semua dipanggil menjadi seorang prajurit. Saudara harus menyadari bahwa hidup di dalam kekristenan itu bukan cuma enaknya saja. Memang tadi dikatakan bahwa kasihnya itu sungguh luar biasa, bahwa kuasanya itu juga luar biasa. Tapi kita mesti sadar bahwa sejak kita memilih Kristus, kita masuk di dalam suatu medan peperangan. Dan ini tidak main-main saudara. Banyak sekali orang Kristen tidak menyadari hal ini. Dia pikir begitu jadi Kristen enak. Dia pikir begitu jadi Kristen, dia bisa hidup berkelimpahan. Kalau dia ada kesulitan, dia minta tolong. Benar, semuanya itu benar. Tapi ada satu segi yang sering kali dilupakan. Begitu kita menjadi anak Tuhan, artinya dengan sadar kita memilih Yesus. Dan dengan sadar kita proklamasikan bahwa kita menjadi musuh daripada iblis. Dan iblis itu makhluk yang paling jahat atau paling juga dia perhitungan. Jadi begitu ada satu orang yang memproklamirkan dia adalah menjadi musuh daripada iblis, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Iblis akan berusaha banyak hal dalam hidup kita untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan, untuk merusak keluarga kita, untuk merusak banyak hal dalam hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen pertama kali bertobat dia berkobar-kobar? Sebulan sudah mulai loyo. Dia katakan, tidak jadi orang Kristen tidak tambah enak, tambah banyak masalah. Karena dia tidak sadar akan hal ini. Bahwa begitu dia menjadi seorang anak Tuhan, dengan sendirinya dia punya musuh yang paling besar, yaitu iblis. Yang pertama dikatakan apa tadi? Ikutlah menderita. Berarti ada penderitaan kalau kita mau menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh. Dan di sini dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
Yang kedua dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal hidupnya atau penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan. Dua ayat ini cuma membicarakan tentang satu hal, yaitu penyangkalan diri. Kalau kita lihat, Yesus berkata, barang siapa mau menjadi muridnya, siapa menjadi muridku, dia berkata, pikul salib dan sangkal diri. Ini yang pertama. Kita menjadi prajurit Allah. Ini yang pertama kali Allah tuntut dalam hidup kita, penyangkalan diri. Yang kedua, dari saudara tidak perlu saya jelaskan tentang penyangkalan diri. Saya percaya setiap dari kita mengerti apa arti penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu kalau kita misalnya mau marah, berusahalah untuk tidak marah. Kalau kita mau tersinggung, kita langsung berdoa, kita katakan, Tuhan, aku mau mengampuni, dan sebagainya. Itu penyangkalan diri. Tapi selanjutnya, apa arti menjadi seorang prajurit kemudian? Menjadi seorang prajurit yang handal, yang baik, yang berkenan, itu harus punya dua hal. Dia harus sadar akan kemampuan musuhnya, dan dia harus sadar akan kemampuan dirinya sendiri. Kalau dia cuma sadar akan kemampuan musuhnya, dia akan menjadi pengecut, ya kan? Kalau dia sadar misalnya, wah musuhnya ini hebat, musuhnya ini bisa begini, dia takut, dia gemetar menghadapi musuhnya. Sebaliknya, kalau dia tahu akan kemampuan dirinya sendiri, tapi dia tidak sadar akan kemampuan musuhnya, dia begitu gampang meremehkan. Sehingga dia bisa kecolongan, dia bisa tertembak. Jadi harus ada dua hal yang kita benar-benar mau mengerti, yaitu seorang prajurit yang baik, dia harus sadar akan kemampuan musuhnya, dan dia juga harus sadar akan kemampuan dirinya sendiri. Dan hari ini saya rasa kita semua tahu kemampuan iblis. Dia tidak maha tahu, saudara, tapi dia banyak tahu. Dia memang bisa tahu banyak karena dia sudah hidup jauh lebih lama dari kita, tapi dia bukan maha tahu. Dia bisa hadir seperti roh, tapi dia bukan maha hadir. Cuma Allah kita yang maha hadir. Kita punya kekuatan yang lebih besar daripada iblis. Kita punya senjata yang lebih lengkap daripada iblis. Kita punya segalanya yang lebih daripada iblis. Tapi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita menggunakan kekuatan kita. Yang pertama kita baca dari 1 Petrus 5 ayat 6 dan 10. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 10. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita mulai dari yang pertama ya. Ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ini yang pertama. Bagaimana kita belajar merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat? Seringkali banyak anak Tuhan yang kurang mengerti akan merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Apa artinya merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat? Artinya kita menyerahkan segala keberadaan kita kepada Dia. Ada suatu pengabdian yang sempurna di dalam hidup kita. Apa contoh pengabdian yang sempurna? Adalah sikap seorang hamba. Saudara tahu seorang hamba atau budak belian, kalau budak belian itu sudah dibeli oleh tuannya, dia disuruh apapun, tidak ada alasan untuk dia mengatakan, kenapa saya disuruh ini? Atau kalau misalnya bahkan dipukul pun, dia tidak ada alasan sama sekali untuk mengatakan, kenapa Tuhan pukul saya? Kenapa? Dia seorang budak belian. Dan itu artinya merendahkan diri di dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah kita menundukkan segala keberadaan kita. Saya ada kesaksian soal ini. Tuhan, bagaimana Tuhan mulai mengajar saya sedikit demi sedikit untuk menundukkan diri. Mulai dari perkara, kalau saya mau marah ya. Setiap kali saya mau marah, Tuhan cuma berkata begini, katanya kamu sudah mati. Orang mati mana bisa marah sih? Terus saya mulai bilang, iya Tuhan, saya belum mati. Dan Tuhan lalu katakan, sebenarnya kalau engkau sudah mati di dalam aku, apakah engkau punya hak untuk tersinggung? Saya katakan tidak Tuhan, saya tidak punya hak untuk tersinggung. Itu dalam hal kecil Tuhan terus melatih. Kemudian pada waktu saya baru pulang dari negeri Belanda, suami saya sudah beli rumah. Tapi waktu itu saya tidak senang akan model rumahnya.
Saya tidak senang juga akan tempatnya karena di Bekasi terlalu jauh dari Jakarta. Itu pikiran saya. Kemudian pada waktu itu saya mulai jengkel. Mulai rasanya kok begini, kok begitu, kok begitu. Pada saat yang seperti itu Tuhan juga berkata demikian. Apakah engkau punya hak, Iin, untuk tidak mengucap syukur? Engkau hidup saja, itu sudah anugerah. Masih mau minta yang macam-macam, dikasih rumah itu sudah untung, apalagi masih mau nuntut yang enggak-enggak. Pada saat itu saya mengerti bahwa betapa manusia itu seringkali tidak bisa mengucap syukur, selalu menuntut lebih dan lebih dan lebih. Lalu saya mulai belajar menundukkan diri. Saya katakan, Tuhan, saya mengucap syukur untuk rumah, saya mengucap syukur untuk segala keadaan yang kau tempatkan. Sungguh-sungguhnya saya tidak punya hak untuk komplain. Saya tidak punya hak untuk komplain itu apa ya, untuk menggerutu dengan engkau. Dan Tuhan mulai didik itu. Dan saudara, perkara merendahkan diri ini bukan perkara satu kali, tapi setiap kali harus kita latih. Untuk setiap kali kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Juga dalam banyak perkara, misalnya Tuhan suruh kita mengerjakan sesuatu, terus kita mulai bilang, masa pekerjaan begini harus saya kerjakan? Apakah kita mau merendahkan diri? Saya pernah ada kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan yang cukup besar. Dia seorang hamba Tuhan yang sudah punya jemaat dan melayani. Pada suatu saat Tuhan panggil dia untuk masuk dalam ladang penginjilan, bergabung dengan suatu yayasan. Dan pada saat pertama kali dia masuk dalam ladang yayasan itu, dia tidak dapat tugas khotbah, saudara. Dia tidak dapat tugas untuk mimpin pujian. Dia tidak dapat tugas untuk main musik. Apa tugas dia? Dia bersihin toilet. Itu tugas dia, membersihkan toilet. Di situ ruangannya cukup besar dan tinggal bersama-sama. Tugas dia membersihkan WC. Dia waktu itu berontak sekali sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya melepaskan jemaatku, saya tinggalkan semua, saya belajar tunduk kepadamu untuk menjadi penginjil. Dan engkau sendiri yang suruh saya bergabung untuk badan pelayanan ini. Kok tugas saya 1 bulan lamanya cuma bersihin WC? Dan pada saat itu Tuhan berkata, kalau engkau tidak belajar rendah hati dan tidak belajar melayani aku dari soal yang paling kecil, engkau tidak akan bisa kunaikkan lebih tinggi. Belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini adalah kunci daripada keberhasilan pelayanan ataupun pergaulan ataupun apapun dalam hidup kita. Kalau kita belajar melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita tidak akan peduli. Baik itu pekerjaan kita itu membersihkan WC, ngelap kursi, ataupun kita akan dibawa Tuhan untuk memimpin pujian, semuanya untuk Tuhan. Karena kita belajar menundukkan diri, merendahkan diri pada tangan Dia yang kuat. Saya juga belajar apa artinya menundukkan diri dalam tangan yang kuat. Adalah menyerahkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Berapa kali kalau misalnya saya mengalami orang berbuat tidak adil dengan saya. Saya katakan, Tuhan, saya tidak berhak untuk membalas. Tapi saya serahkan kepadamu. Karena pembalasan adalah hakmu. Bagian saya adalah mengampuni, selesai. Bagianmu berurusan dengan orang itu. Dan sungguh Tuhan, saudara, Tuhan itu selalu berbuat yang adil. Kalau kita berusaha untuk membalas semua apa yang orang buat, kita akan jatuh di dalam perselisihan, dalam pertengkaran dan sebagainya. Tapi kalau kita lakukan bagian kita, apa bagian kita? Mengampuni. Apa bagian kita? Mengasihi. Dan sisanya biar Tuhan yang mengerjakan. Dan saya lihat hasilnya, ada damai sejahtera, ada penyelesaian demi penyelesaian, ada kemuliaan yang Tuhan kerjakan setiap kali. Kita lanjutkan. Yang kedua, ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang kedua, Tuhan bicara soal penyerahan. Kalau yang pertama tadi Tuhan bicara sebagai seorang prajurit yang baik, adalah punya mental pengabdian. Yang kedua, Tuhan bicara soal penyerahan. Berapa banyak dari kita sebenarnya kurang bisa mempercayai Tuhan. Kita bilang, aku percaya Tuhan bisa berbuat mujizat. Tapi kalau ada masalah, kita mulai khawatir, takut. Itu tanda apa? Itu tanda kita tidak bisa percaya kepada Dia. Belajar untuk menyerahkan segala perkara. Dari masalah anak kita, masalah pembantu mungkin, atau masalah ekonomi, masalah suami. Belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Dan lihat, Dia tidak pernah gagal. Aku tadi mengatakan, Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Itu benar, saudara. Saya alami bertahun-tahun. Saya sampai pernah berkata demikian kepada Tuhan. Dari sejak saya lahir, Tuhan, sampai sekian besar umur saya tidak pernah melihat Engkau gagal dan lalai. Saya hidup di luar negeri selama 7 tahun.
Dan saya melihat kalau ayah saya tidak bisa mengirim uang tepat pada waktunya, Tuhan saya selalu memberikan lewat jalan yang lain. Dia tidak pernah gagal dan dia tidak pernah lalai. Ada contoh yang baru saya alami. Kalau 2 minggu yang lalu saya bersaksi tentang es krim. Bagaimana Tuhan soal es krim saja memperhatikan. Minggu ini saya mengalami lagi satu hal yang menunjukkan betapa dia itu tidak pernah lalai. Anting saya itu hilang, saudara. Tidak tahu saya jatuh di mana atau saya mandi bagaimana, saya tidak tahu. Pokoknya anting saya hilang satu. Saya pegang, loh kok hilang, tinggal satu. Kemudian pada hari Rabu yang lalu, ada seorang anak, dia kerja di Jakarta, di Bank Pacific. Dia khusus pada waktu pause, waktu jam istirahat, yaitu jam 12 sampai setengah 2, dia dari Jakarta pergi ke rumah saya di Bekasi. Saya waktu itu lagi di kamar, lagi berdoa, dan tante saya berkata, ada tamu. Saya pikir siapa, saya tidak punya janji, taunya orang ini. Orang ini datang bawa bingkisan kecil. Dia bilang, saya malu seharusnya menyerahkan, dia bilang begitu. Tapi saya tidak tahu kenapa Tuhan terus bicara kepada saya, belikan anting untuk Iin, belikan anting untuk Iin. Jadi dia datang jauh-jauh dari Jakarta, itu cuma membelikan anting yang sekarang saya pakai. Dia khusus belikan untuk saya, dia bungkus dan dia serahkan kepada saya. Pada saat itu saya sungguh-sungguh merasakan, saya berkata kepada dia, kamu tidak tahu kan kalau anting saya hilang, tapi Tuhan saya tahu. Dia pulang lagi kerja setelah itu. Dan waktu pulang saya menyembah Tuhan. Saya katakan, Tuhan, sungguh perhatianmu itu luar biasa. Saya punya uang, saudara, untuk beli anting. Saya bisa untuk beli anting. Tapi dia Allah yang memperhatikan sampai perkara yang kecil. Seolah-olah dia mau mengatakan kepada saya, aku memperhatikan engkau. Aku mengasihi engkau. Aku tahu kebutuhanmu yang paling kecil. Dan aku cukupi itu. Saya sampai berkata kepada suami saya waktu itu, sungguh Tuhan itu lebih romantis dari siapapun yang pernah saya kenal. Jarang sekali suami-suami yang punya perhatian soal anting kepada istrinya. Benar saudara, yang laki-laki belajar kalau yang masih muda, memperhatikan perkara-perkara yang kecil. Jarang sekali, suami-suami itu biasanya memperhatikan soal makan, soal biaya. Tapi soal anting, soal baju, jarang sekali dia perhatikan. Tapi Tuhan, dia adalah suami kita. Dia perhatikan soal yang kecil. Dia perhatikan soal anting, dia perhatikan soal keinginan saya, apalagi soal yang besar. Dia tidak pernah lalai dan dia tidak pernah gagal. Karena itu jangan pernah takut untuk berserah kepada dia. Serahkan seluruhnya. Maka saudara akan lihat tuntunan demi tuntunan, jaminan demi jaminan terjadi dalam hidup kita. Saya waktu itu berpisah dengan suami saya 1 tahun di Belanda. Banyak orang yang berkata demikian sama saya. Kamu tidak takut ya pisah sama suamimu sendirian? Dia bilang gitu selama 1 tahun lebih. Dia bilang, apa kamu tidak ngerasa kesepian? Atau kamu nanti tidak ngerasa sendiri, tidak takut diganggu orang dan sebagainya? Tapi saya katakan, saya tidak pernah sendiri. Ada seorang yang lebih dari suami saya. Kasihnya, cintanya, perhatiannya. Dan itu sungguh saudara. Apa yang tidak bisa suami saya berikan, Tuhan berikan dengan berkelimpahan. Terakhir sebelum saya pulang dari negeri Belanda, ada orang yang mengatakan, rumah saya dulu di negeri Belanda, itu jalannya tuh sempit dan berkelok-kelok gitu ya. Terus rumah saya tuh tinggal di pojok, cukup sepi memang daerahnya. Pada waktu saya mau pulang, ada orang berkata demikian, kamu tahu enggak In? Dia bilang, kamu tuh jalan di daerah kamu itu enggak aman, dia bilang gitu. Sudah berapa kali ada orang ditodong di situ. Sudah berapa kali ada orang gadis yang berusaha diperkosa di situ. Dan ada pencurian juga di situ. Waktu itu tuh saya kaget saudara, saya dengar demikian. Karena apa? Saya itu hampir setiap hari, pada waktu saya sendiri, tidak bersama suami saya, pulang lewat jalan itu seorang diri jam 10, jam 11 malam. Kadang-kadang saudara, kalau saya pulang pelayanan, saya jalan kaki lewat daerah itu jam 12 malam seorang diri. Tapi saya tidak pernah mengalami apa-apa. Saya sadar waktu itu, mungkin saya tidak pernah tahu, tapi saya tahu pasti penjagaku lebih kuat dari siapapun. Tidak ada seorang, tidak ada bahaya pun yang dapat menyentuh. Karena apa? Saya punya Tuhan yang kuat. Dan kalau itu ada dalam hidup saya percaya Dia pun berbuat yang sama dalam hidup saudara. Amin saudara. Kita lanjutkan. Yang ke-8, dikatakan ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tadi yang pertama pengabdian, yang kedua bicara soal penyerahan, yang ketiga bicara soal kewaspadaan.
kewaspadaan itu tidak sama orang hidup tegang. Tahu saudara kalau hidup tegang itu sedikit-sedikit gampang meledak. Reaksinya segalanya orang tidak bisa tidur, itu namanya orang tegang. Orang bereaksi cepat marah, itu namanya orang tegang. Tapi kalau waspada, itu artinya santai, tapi tetap berjaga-jaga. Dan ini sifat ketiga yang Tuhan mau ada dalam hidup kita sebagai seorang prajurit, yaitu sikap yang selalu waspada. Apa artinya waspada? Pada suatu hari, waktu itu Tuhan berkata jelas dalam hidup saya, berdoa, perangi roh ini. Sudah, saya perangin roh ini itu. Kemudian Roh Kudus bicara dengan lembut kepada saya. Roh Kudus bilang begini, cepat berdoa untuk persatuan rumah tanggamu. Cepat berdoa untuk persatuan rumah tanggamu. Saya itu sudah lama tidak ribut sama suami saya. Sudah bertahun-tahun tidak pernah ribut, tidak pernah cekcok, tidak pernah lah ada yang macam-macam. Jadi waktu Tuhan bicara begitu, saya itu ya iya gitu ya ngeh, tapinya ya sekedar gitu ya. Terus kemudian saya bilang, iya Tuhan. Tapi waktu itu ada tamu, saudara. Begitu waktu itu ada tamu, saya akhirnya keluar nemuin tamu dulu. Begitu selesai ada tamu, saya masak. Begitu selesai masak, saya mandi dan sebagainya. Akhirnya saya lupa, saudara. Begitu suami saya pulang ke rumah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dia di kantor. Malam itu, saya mau menyalakan AC. AC saya itu bukan AC yang di atas gitu ya, karena rumah saya wattnya masih kecil, jadi saya pakai AC yang di bawah. AC yang di bawah itu memang anginnya tuh nyentrong gitu loh, nggak enak gitu loh langsung. Tapi saya kepanasan, saya mau nyalain AC, suami saya ternyata nggak enak badan, tapi dia nggak ngomong sama saya. Dia bilang jangan nyalain AC. Saya kesel gitu karena aduh kok orang kepanasan kok nggak boleh. Saya bilang kenapa sih nyalain AC aja kok nggak boleh begitu loh. Hanya soal begitu, tiba-tiba kami ribut. Saya sendiri sampai tidak sadar apa yang seharusnya membuat persoalan keributan kami itu tidak sadar. Tapi pada waktu meledak, saya langsung sadar. Roh Kudus berkata lembut dengan saya, bukan masalahnya kamu atau suamimu, tapi iblis yang sudah mengintai dari tadi siang. Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu, cepat berdoa untuk persatuan rumah tanggamu, tapi engkau lalai. Amsal mengatakan, orang yang bebal dibunuh karena kelalaiannya. Itu untung cuma perpecahan kecil. Tapi saya katakan banyak perceraian juga bisa terjadi hanya karena perkara-perkara yang kecil. Jadi kalau Roh Kudus mulai berbicara sesuatu dalam hidup saudara, belajar untuk waspada. Jangan seperti saya tadi, lalai. Kenapa? Lalai itu bisa mengakibatkan perkara yang besar. Banyak kesaksian tentang lalai ini dalam hidup rumah tangga saya. Juga dalam hidup keluarga ayah saya pernah melihat bagaimana ayah saya lalai dalam soal yang kecil. Dia biasa bangun jam 4 pagi untuk berdoa dan sebagainya. Kadang-kadang dia bangun juga jam 3 pagi. Pada saat itu dia dibangunkan Tuhan jam 4 pagi. Tapi dia berkata begini, aduh Tuhan ngantuk, saya capek. Dia bilang begitu. Dia tidur. Waktu itu saya masih SMA, saya ingat. Dan pada saat yang sama, saya juga dibangunkan Tuhan untuk bangun pagi waktu itu. Saya juga menjawab hal yang sama. Tuhan, saya capek. Anehnya adik saya semua dibangunkan. Waktu itu habis persekutuan di rumah kita. Dibangunkan pada jam yang sama, yaitu jam 4 pagi. Dan semua kami sekeluarga menjawab hal yang sama di hadapan Tuhan. Tuhan, sorry ya, hari ini capek. Kami semua tidur. Pada waktu jam 5 pagi kami bangun berdoa. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu saya masih ingat, saya masih SMA. Speaker kami, terus tape deck, semuanya lenyap. Ternyata ada maling. Dan maling itu baru saja meninggalkan rumah kami. Jadi pada waktu Tuhan bangunkan kami semua jam 4 itu, sebenarnya maling itu sedang mau masuk. Seandainya kita waspada, kita berdoa, kita berjaga-jaga, saya yakin itu tidak akan terjadi. Karena seluruh rumah dibangunkan pada saat yang sama, semua menjawab, sorry Tuhan. Akhirnya hal itu terjadi. Karena itu saya katakan, belajar untuk waspada setiap saat. Ini dikatakan tadi, lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum. Dalam masalah keluarga, dalam masalah sekolah, dalam masalah ekonomi, seringkali iblis berusaha mencuri. Kalau kita baca di Yohanes 10 mengatakan, iblis adalah seorang pencuri, seorang pembunuh, dan seorang pembinasa. Ada 3 tingkatan saudara. Yang pertama, dia itu seorang pencuri. Apa artinya? Dia berusaha mencuri damai sejahtera. Dia berusaha mencuri uang kita. Dia berusaha mencuri kesehatan kita. Dia berusaha mencuri semua yang kita mau. Ini contohnya gampang. Misalnya begini. Pagi hari saudara ya, naik mobil, misalnya yang punya mobil. Lagi enak-enak jalan. Terus tiba-tiba ada orang yang nyelipnya seenaknya.
kaget, ngamuk, kesal. Kalau saat itu kita tidak waspada, kita biarkan emosi kita meledak, saat itu juga iblis punya tempat untuk mencuri damai sejahtera kita. Soal keuangan seperti yang saya tadi cerita, kalau kita dibangunkan Tuhan, soal yang kecil, kita semua sekeluarga sudah punya komitmen, punya janji untuk berdoa, tapi dibangunkan tidak ada yang mau berdoa. Iblis tinggal bilang begini sama Tuhan, Tuhan, Engkau adil, anakmu melanggar perjanjianmu, aku berhak untuk mencuri apa yang dia punya. Dia mencuri harta benda kita. Juga kalau kita tidak memberikan perpuluhan, Alkitab katakan kita adalah seorang pencuri. Kalau kita seorang pencuri, iblis berhak juga untuk mencuri uang kita. Ada pencuri kesehatan, gampang. Kalau kita tidak mengampuni, misalnya, iblis akan mulai curi kesehatan kita. Kenapa? Alkitab katakan, siapa yang tidak mengampuni, dia tidak bisa lepas dari al-gujo. Jadi apa artinya? Penyakit sudah mulai mengintai. Dia adalah al-gujo yang berusaha menggerogoti. Amsal mengatakan sakit hati itu merusakkan tulang. Jadi kalau kita mulai tidak waspada, ada dosa yang Tuhan sudah peringatkan dan kita tidak waspada, ingat iblis mencuri. Setelah dia mencuri, dia berusaha membunuh. Dia berusaha membunuh tubuh kita sampai kita mati. Tapi yang ketiga, dia berusaha membinasakan. Apa artinya membinasakan? Dia berusaha merebut iman kita, sehingga kita menyangkal Yesus, sehingga kita keluar daripada iman kita, sehingga kita hidup dari dalam neraka, hidup di dalam kematian yang kekal. Ada 3 sifat iblis yang terutama, pencuri, membunuh, dan membinasakan. Jangan sampai kita tertipu akan hal ini. Kita teruskan. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tuhan katakan lawan dengan iman yang teguh. Ada kalau kita baca di dalam Efesus dikatakan kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu memang bisa diterangkan satu demi satu. Tapi di sini yang Tuhan dasar yang pertama. Yang tadi sifat yang pertama adalah pengabdian. Sifat yang kedua yang Tuhan mau adalah penyerahan. Sifat yang ketiga adalah waspada. Sifat yang keempat adalah orang yang punya sikap yang teguh. Punya iman yang teguh. Apa artinya teguh? Teguh itu sama dengan setia, tapi juga ada sedikit bedanya. Teguh itu artinya apa ya? Keras kepala sebenarnya, saudara. Tapi keras kepala dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang negatif. Saya katakan iblis, selalu saya katakan, adalah makhluk yang paling dablek, paling keras kepala. Dia tuh selalu kalau dia melihat, misalnya gitu, dia lihat kelemahan saya, misalnya gitu ya, dia bilang, wah, si Iin itu kelemahannya sombong, misalnya dia bilang gitu. Dia akan coba terus. Dia akan coba untuk menjatuhkan saya. Dan kalau saya menyerah, dia akan senang akan hal itu. Tapi kalau kita terus tunjukkan perlawanan demi perlawanan, sekali waktu dia akan katakan, percuma melawan dia. Lebih baik saya arahkan perlawanan saya kepada orang lain. Itu sifat dia. Maka Tuhan katakan, lawan dengan iman yang teguh. Itu sifat keempat yang Tuhan mau daripada seorang prajurit. Sifat keras kepala. Kalau kita baca daripada cerita, mungkin tidak banyak saudara yang tahu, kan saya ceritakan sedikit. Daripada pahlawan-pahlawan Daud, ada 3 yang disebut triwira yang dapat penghargaan yang lebih di atas segalanya. Dikatakan yang ini hebat, yang ini bisa mengalahkan beribu-ribu orang, tapi tidak bisa melebihi daripada 3 triwira itu. Dan 3 triwira ini mempunyai sifat itu, saudara. Sifat keras kepala. Saya akan ceritakan sedikit, saya ringkas, saya tidak usah baca bagaimana kekeras kepalaan mereka. Pada waktu itu Daud tuh cuma pengen minum segelas air segelas air dari sumur yang di Yerusalem, perigi yang di dekat Bethlehem, bukan Yerusalem, dekat Bethlehem. Siapa sih yang mau pergi hanya karena urusan segelas air? Padahal musuh begitu banyak menghadang. Tapi triwira ini mau menyerahkan menyerahkan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya demi keinginan Daud untuk meminum segelas air. Mereka pergi, mereka mengalahkan musuh dan kembali membawa segelas air. Ada suatu sifat pengabdian yang tinggi, itu pertama. Tapi yang kedua, kalau kita baca daripada sifat ketiga triwira ini mempunyai keras kepala yang luar biasa. Yang satu yang saya ingat, itu dia mempertahankan sebidang kacang tanah. Apa sih artinya kacang tanah? Pada waktu itu dia tinggal seorang diri dan ada sebidang kacang tanah yang harus dia pertahankan. Dia bisa saja bilang, apa sih artinya sebidang kacang tanah? Musuh ribuan datang kepada dia, lebih baik saya lari.
Tapi dia katakan, saya tidak akan meninggalkan kacang tanah ini, saya akan pertahankan sampai akhir. Dikatakan dia berperang sampai pedangnya itu lengket dengan tangannya. Artinya apa? Dia tidak bisa lagi melepaskan kram, saudara. Sudah kram, dia berperang dan terus sampai menghabiskan semua musuhnya hanya untuk mempertahankan sebidang kacang tanah. Ini adalah suatu ketetapan, keteguhan hati yang indah di hadapan Tuhan. Demikian juga itu yang Tuhan mau. Ada banyak orang yang berkata demikian. Kalau saya mulai bersaksiin, saya misalnya berkata demikian, aduh keluarga saya sekarang Tuhan rubahkan menjadi demikian indah. Begitu saya mulai bersaksi aja, langsung sorenya terjadi sesuatu. Saya katakan kalau saudara menyerah saat itu, iblis akan berkata, gampang anak ini. Begitu dia mulai bersaksi, saya serang aja, dia gagal. Tapi katakan kepada iblis, kalau misalnya saudara bersaksi, kemudian pulang saudara mendapat tantangan, katakan kepada iblis, iblis jangan kamu harap gara-gara ini saya akan berhenti bersaksi, saya akan lebih banyak bersaksi, karena saya tahu engkau bereaksi. Itu adalah sifat yang teguh, sifat yang berani menantang, sifat yang berani untuk menghadapi segala sesuatu, dan itu sikap seorang prajurit yang Tuhan mau. Berapa kali saya belajar soal ini terutama adalah masalah penyakit. Saya dari kecil belajar, saudara, ayah saya selalu begini, misalnya saya sakit ya, saya sakit pilek aja dari kecil, dari umur 8 tahun, saya tanya begini, ayah saya, kamu mau minum obat atau kamu mau berdoa? Terus ayah saya bilang gini, kalau kamu mau minum obat, saya kasih obat atau kita ke dokter. Kalau kamu mau berdoa, apapun yang terjadi, belajar untuk setia dan jangan mengeluh. Dari kecil saya tuh suka kalau ditantang seperti itu. Dan juga alasan lain, saya malas ke dokter atau malas minum obat, saya selalu berkata, saya pilih berdoa. Dan pada saat-saat yang seperti itu, kalau kadang-kadang pilek saya itu dari biasanya pilek yang biasa, sampai jadi pilek yang saudara tahu ya, yang sampai gawat, sampai warnanya itu berubah, sudah menjijikkan sekali, rasanya sudah mau menyerah. Tapi saya selalu belajar, ayah saya selalu berkata, kalau kamu menyerah sekarang, kamu tidak akan lihat kemuliaan. Dia bantu saya berdoa, tapi saya belajar untuk teguh. Dan dari situ saya selalu katakan, iblis saya tidak akan menyerah. Saya percaya saya lebih dari pemenang. Dan saya percaya ada kesembuhan di dalam tangan Tuhan. Dan saya buktikan. Saya belajar itu tahun demi tahun. Satu hal yang saya paling ingat adalah tentang sakit telinga. Waktu itu telinga saya sakit luar biasa. Saya juga kembali tanya hal yang sama. Kamu mau ke dokter atau kamu mau berdoa? Saya bilang, saya mau berdoa. Saudara, kalau saudara belum tahu rasanya sakit telinga, aduh sakitnya itu luar biasa. Bukan cuma di kepala, di telinga, rasanya seluruh tubuh deh sakit semuanya. Dan pada saat itu saya masih ingat jam 12 malam. Saya tidak berani bangunkan orang tua saya, karena saya mau belajar untuk teguh. Dan pada saat yang seperti itu Tuhan cuma katakan, belajar mengucap syukur. Semakin sakit saya katakan, iblis jangan sangka kalau karena kamu tambah saya sakit, saya akan mengutuki Tuhan. Saya akan semakin mengucap syukur. Jadi semakin sakit saya makin terima kasih Tuhan, terima kasih. Tepat jam 12 saya rasanya sudah tidak tahan, saudara. Dan pada saat itu saya tertidur. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi setelah itu saya bangun, kemudian hilang sama sekali. Dan beberapa hari kemudian, tiba-tiba dari telinga saya itu keluar kayak sebuah batu yang besar sekali. Dan saya baru sadar waktu itu, terus ternyata ayah saya berkata, om saya punya penyakit yang sama. Ada semacam batu atau yang ada di dalam telinganya, dan waktu itu dia harus dioperasi untuk mengeluarkan batu itu. Secara manusia, batu itu tidak mungkin keluar begitu saja. Dan memang batu itu akan, kalau mengeras, dia akan semakin sakit dan semakin sakit. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Tapi saya percaya Tuhan kita sanggup melakukan sesuatu. Saya tidak tahu setelah 3 hari sejak itu, tiba-tiba batu itu keluar dengan sendirinya. Waktu itu saya alami, saya masih SMP. Dan pengalaman itu membuat saya untuk belajar teguh menghadapi apapun yang terjadi. Saya belajar untuk saya tidak akan menyerah kepada iblis. Karena iblis adalah makhluk yang paling besar kepala kalau kita menyerah. Jangan biarkan iblis merasa menang dengan kita, saudara. Saudara boleh menangis, menjerit di hadapan Tuhan. Tapi jangan pernah menyerah kepada iblis. Katakan, saya lebih daripada seorang pemenang. Itu prajurit yang sesungguhnya. Kita teruskan. Di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi. Ini janjinya, satu dia akan melengkapi. Dan perlengkapan yang pertama yang dia berikan kita sebagai seorang prajurit ada di Efesus 6. Saudara bisa baca sendiri di rumah tentang perlengkapan senjata perang. Yang kedua, dia akan meneguhkan.
Bagaimana cara meneguhkan? Yaitu lewat latihan. Banyak sekali orang berkata, saya mau punya iman yang teguh. Saya katakan kalau saudara mau punya iman yang teguh, saudara harus menghadapi peperangan demi peperangan, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, dan keluarlah sebagai pemenang. Maka semakin hari ada suatu sikap yang berubah, ada suatu sikap yang teguh, ada sikap yang perkasa. Saudara pikir kalau misalnya tentara-tentara itu dengan sendirinya dia menjadi pemberani? Enggak, bukan. Dia butuh latihan. Walaupun saya tahu, walaupun Rambo itu cuma cerita khayal, saudara tahu semuanya. Tapi Rambo pun butuh latihan, ya kan? Lewat peperangan demi peperangan dikatakan dia menjadi seorang prajurit yang kokoh. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Lewat peperangan demi peperangan ada pribadi yang dibentuk, yaitu dia meneguhkan. Yang keempat dikatakan dia menguatkan. Jangan pernah takut. Paulus mengatakan di dalam kelemahanku aku percaya bahwa dia menguatkanku. Justru di dalam kelemahan, pada saat kita lemah, belajarlah untuk berseru kepada Tuhan, maka dia akan menguatkan. Dan yang terakhir, dia akan mengokohkan kita. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Lihat selanjutnya, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Memang pada saat kita dibentuk, segala sesuatunya tidak enak. Tapi sesudah itu, kita akan menikmati kemenangan, kita akan menikmati kemuliaan, kita akan menikmati apa namanya hidup di dalam Dia. Yang ke-11, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di sini katakan Dia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Tidak perlu kita takut. Dia lebih dari segalanya. Jangan pernah berpikir bahwa kuasa iblis dan kuasa Tuhan itu sebanding. Tidak, saudara. Iblis itu paling cuma segini, Tuhan itu jauh lebih besar kuasanya. Tapi kenapa kadang-kadang Tuhan biarkan seolah-olah iblis itu punya kuasa? Supaya dia melatih kita. Ada satu ayat dikatakan, selama kita belum akhir balik, kita itu tidak lebih daripada seorang hamba. Apa artinya? Selama kita ini belum dewasa secara rohani, belum ada sesuatu kedewasaan yang Tuhan katakan, ya sekarang kamu sudah akhir balik. Kita itu belum layak untuk menjadi ahli waris. Belum layak untuk mewarisi semua perjanjian isi Alkitab ini. Karena itu dia mau melatih kita untuk menjadi seorang yang dewasa. Dewasa di dalam Tuhan, dewasa di dalam segalanya. Sampai di sini firman Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan renungkan satu persatu, dan kita minta supaya sifat itu ada di dalam hidup kita. Saudara, sadari kalau saudara sekarang ada di medan peperangan. Saudara tidak bisa memilih untuk tenang-tenang saja, tapi saudara harus sadar bahwa iblis akan terus menyerang saudara, dan saudara harus siap menghadapi semua serangan itu. Saudara dipanggil untuk menjadi seorang prajurit. Dan ada 4 sifat yang terutama yang Tuhan mau. Yang pertama adalah pengabdian. Kalau saat ini saudara merasa bahwa saudara masih kurang pengabdian kepada Tuhan, berdoa. Katakan, Bapa, berikan roh pengabdian itu dalam hidupku. Seperti Yesus taat sampai ke kayu salib. Seperti Yesus taat melakukan apapun yang Bapa minta. Belajarlah untuk berkata, Tuhan, aku mau untuk taat apapun yang Engkau minta. Aku mau memberikan semua yang Engkau mau. Yang kedua, saudara, dia mintakan suatu penyerahan yang total dalam hidup kita. Kalau saudara merasa masih sering khawatir, masih sering ragu-ragu, masih sering takut, ini sifat kedua yang Tuhan minta dalam hidup kita. Ada penyerahan yang total, ada penyerahan yang total. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah lalai. Dia akan jamin firman-Nya. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak mungkin membiarkan saudara selama saudara tetap diam di dalam Dia. Yang ketiga, saudara, yang Tuhan minta adalah hati yang teguh. Hati yang teguh. Hati yang teguh. Kalau saudara gampang sekali putus asa, kalau saudara gampang sekali menyerah dan sering sekali berkata, aku tidak bisa Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Mulai sekarang jangan lagi katakan hal yang seperti itu. Katakan, aku lebih daripada pemenang. Aku sanggup melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Mati dan hidup dikuasai oleh mulut, Alkitab katakan itu. Karena itu belajarlah untuk memperbaharui pikiran kita dengan berkata selalu, aku mampu bersamamu Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apapun sifat saudara, apapun masalah saudara, katakan aku mampu bersama Allah. Punya sifat yang teguh,
punya sifat yang teguh, itu yang Tuhan mau. Dan yang keempat adalah kewaspadaan dalam segala waktu. Dalam setiap saat, belajar untuk punya telinga yang mendengar akan peringatan Roh Kudus. Belajar untuk menyelidiki hati kita, supaya tidak ada dosa di mana iblis bisa mengambil keuntungan. 4 hal ini yang Tuhan minta sore hari ini. Satu hal yang saya akan katakan, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, dia tidak akan bisa menerima kemuliaan yang Bapa sediakan. Karena itu saudara, demikian juga saudara dan saya dipanggil untuk menerima kemuliaan itu. Tapi tidak ada kemuliaan yang akan kita capai tanpa penderitaan. Dan tidak ada kemenangan tanpa pertandingan atau peperangan. Ini saatnya saudara, untuk kita mencapai kemenangan dan kemuliaan itu. Tapi berarti kita pun harus masuki penderitaan dan pertandingan itu. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa saat ini Tuhan. Apapun keadaan anak-anak-Mu saat ini Tuhan, apapun kelemahan kami saat ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sudah melengkapi, menguatkan, meneguhkan. Engkau membuat kami lebih daripada seorang pemenang. Dan Engkau mau latih kami menjadi prajurit-prajurit yang kuat, prajurit-prajurit yang handal, prajurit-prajurit yang punya kualitas yang sesungguhnya di hadapan-Mu Tuhan. Hamba berdoa sebagai hamba-Mu Tuhan. Hamba minta saat ini turunkan Tuhan roh pengabdian yang sungguh kuat di dalam diri anak-anak-Mu, supaya mereka tidak akan pernah lari daripada-Mu. Apapun boleh terjadi dalam hidup mereka, penderitaan, pendidikan-Mu, masalah, tapi mereka tidak akan pernah lari daripada jalan-jalan-Mu Tuhan. Silahkan Kau didik setiap anak-anak-Mu Tuhan. Buat mereka punya pengabdian, buat mereka punya tekad, buat tidak ada hidup lain selain hidup di dalam Engkau. Kami berdoa saat ini Tuhan. Hamba berdoa turunkan roh penyerahan di dalam Engkau Tuhan, supaya mereka tidak perlu lagi takut, supaya mereka tidak perlu lagi khawatir, supaya mereka tidak lagi gentar, tapi mereka percaya sepenuhnya kepadamu. Matanya tergantung dan tertuju kepadamu, dan percaya bahwa sungguh Allahnya adalah Allah yang bertanggung jawab, Allah yang tidak pernah lalai, Allah yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Hamba minta sungguh Tuhan, turunkan roh ini Bapa, roh kepercayaan. Tuhan, turunkan roh penyerahan yang kuat. Karena kami tahu menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak problema Tuhan, menghadapi banyak tantangan, kami butuh penyerahan yang kuat. Hamba berdoa Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang selama ini punya sikap yang masa bodoh, yang banyak sekali dicuri oleh si jahat, baik damai sejahtera mereka, keuangan mereka, kesehatan mereka. Biar hari ini Kau tambahi kepada mereka Tuhan roh kewaspadaan Tuhan, supaya mereka selalu waspada terhadap serangan iblis, supaya mereka waspada terhadap suara-Mu Tuhan, supaya mereka tidak lalai, tapi menjadi anak-anak-Mu yang selalu melakukan akan kehendak-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan terakhir, untuk mereka yang gampang putus asa, mereka yang gampang berubah-ubah Tuhan, atau bahkan untuk semua dari kami, berikan roh yang teguh. Seperti Daud berkata, tahirkan hatiku Tuhan, dan berikan roh yang teguh, supaya aku tetap mengikuti Engkau, supaya aku tidak menyerah apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya Engkau berbicara lebih banyak daripada apa yang hamba bisa sampaikan. Dan Engkau beracara dengan setiap anak-Mu, supaya setiap anak-Mu Tuhan mengerti akan panggilan-Mu dan boleh hidup dalam berkemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.